Semakin pantas. Melalui video call, Ipana menceritakan apa yang ia alami hari ini, mulai penemuan barang bukti dan kedatangan Azmi beserta dayang-dayangnya. "Kamu ajar saja, Dek," ucap Irfan tegas. "Tapi apa kita tidak keterlaluan, Ayah?" tanya Ivana lirih. "Tidak ada yang keterlaluan di dalam dunia bisnis, sayang. Ayah sudah memberikan mereka peringatan kemarin. Ini saatnya Dede membuktikan jika Dede adalah orang yang pantas untuk memimpin perusahaan kita," ucap Irfan tegas. "Dede takut, Ayah," ucap Ivana lirih. "Apa ini Ivana yang akan mengalahkan seorang Fajri?" ucap Fajri menatap Ivana. "Abang, ini terlalu berat, Dede mau peluk Bunda aja," ucap Ivana berkaca-kaca. "Bentar lagi Bunda kesana ya, sayang," ucap Fajira tersenyum. "Hiks, Dede nggak kuat," ucap Ivana terisak. Masa CEO nangis sih? Sekarang Ibu CEO cukup memberi perintah saja, suruh orang-orang kita untuk mengerjakannya. Abang yakin kamu bisa. Adik cantik abang ini sudah kuat dan pintar sedari kecil. Masa menghadapi masalah seperti ini saja nggak bisa? Ucap Fajri tersenyum. "Kalau di rumah Dede bukan CEO lagi kan, jadi boleh nangis?" tanya Ipana menghapus air matanya. "Boleh, kalau di rumah Dede boleh nangis sepuasnya, itu pun kalau nggak malu juga sama anak-anak," ucap Fajri terkekeh. "Ih, Bunda abang jahat," ucap Ipana mengadu. "Sudah, cepat selesaikan masalahnya biar semua ini bisa stabil lagi. Dede bisa tenang dan membucin lagi sama Tono," ucap Fajira yang ikut terkekeh. Iya, habis ini Dede boleh liburan ya?" tanya Ipana. "Kemana sama siapa?" tanya Fajri cepat. "Mau lihat beruang kutub melahirkan?" ucap Ipana mendelik. "Cak, udah sana kerja. Berita bukannya diredam malah dibikin jadi trending," ucap Fajri mendelik. "Aduh, kalian kalau nggak berantem sehari aja nggak tenang gitu hidupnya," ucap Fajira menengahi. "Maaf Bunda," ucap Ipana dan Fajri bersamaan. "Ya sudah, cepat selesaikan masalahnya. Ayah, abang dan Bunda juga bantuin Dede dari sini. Hati-hati pulang nanti sayang," ucap Irfan tersenyum. "Iya Ayah, jangan sakit lagi ya," ucap Ipana. "Iya sayang, semangat," ucap Irfan mengepalkan tangannya. "Iya Ayah." Ipana tersenyum dan mematikan panggilannya. Entah kenapa, ketika berhadapan dengan keluarga, ia menjadi kucing yang begitu manis dan manja. Namun ketika berada di luar, ia menjadi singa betina yang siap menerkam mangsa di mana saja dan kapan saja. "Felicia, tolong panggil Pak Pandu ke sini dan bawa semua bukti yang sudah ditemukan," ucap Ipana. "Baik, Nona," ucap Felicia mengangguk. Selepas kepergian Felicia, Fitri masuk ke dalam ruangan Ipana sambil membawa tote bag dari Tono tadi. "Nona, dia ada kiriman dari Tuan Baby Karenza," ucap Fitri menggoda. "Siapa yang mengantarnya, Mbak?" tanya Ipana senang. "Tuan Karenza sendiri, Nona, namun beliau sudah pergi," ucap Fitri. "Terima kasih, Mbak. Jangan menerima tamu dulu ya. Saya ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu," ucap Ipana. "Baik Nona, kalau begitu saya permisi," ucap Fitri pamit. "Iya, terima kasih," ucap Ipana. Cemilan yang dibawa Pak Sakti tadi sudah menipis karena ia terus mengunyah ketika berpikir. Beruntung Tono mengirimkan makanan agar otaknya bisa terus berpikir dengan lancar untuk menentukan langkah selanjutnya dari permasalahan ini. Ada secari kertas yang membuat senyum Ipana semakin mengembang. "Sayang, are you okay? Aku yakin kamu wanita yang kuat dan pasti bisa mengatasi semua permasalahan ini dengan baik. Jika kamu butuh sesuatu, sekiranya aku bisa membantu, jangan ragu untuk meminta bantuan. I love you sayang, jangan lupa makan ya," tulis Tono. Ipana segera meraih ponselnya dan menghubungi Tono. Tepat pada dering pertama, pria tampan itu langsung mengangkat panggilannya. "Halo sayang," ucap Tono. "Halo Bi, terima kasih makanannya," ucap Ipana tersenyum. "Sama-sama sayang, jangan lupa makan, aku nggak bisa bantu kamu banyak hal," ucap Tono penuh sesal. "Gak apa-apa Bi, justru aku butuh banyak makanan saat ini. Maaf ya, kita belum bisa bertemu dalam beberapa hari ini. Aku harus menyelesaikan masalah perusahaan dengan segera," ucap Ipana lirih. "Gak apa-apa sayang, jangan sampai sakit ya. Apa aku kirimkan lagi makanan untukmu?" tanya Tono. "Nanti saja aku kabari Bi, sebentar lagi Bunda juga sudah datang," ucap Ipana. Ia mengalihkan panggilannya pada panggilan video. Ia menatap wajah tampan Tono dan tersenyum manis. Begitu juga dengan Tono, ia menatap Ipana dengan lekat. "Jadi pengen ketemu," ucap Ipana lirih. "Iya juga sayang, nanti aku jemput ya," ucap Tono lembut.
Boleh juga, tapi kamu harus hati-hati soalnya banyak wartawan yang menungguku di sini, ucap Ipana. Baiklah, nanti telepon aku kalau kamu sudah selesai, sayang. Apa kamu lembur? Tanya Tono. Sepertinya iya, Bi, ucap Ipana lesu. Semangat ya, sayang, nanti sore mau aku bikinin apa? Tanya Tono. Apa aja, Bi, asal coklat dan stroberi, ucap Ipana. Ya sudah, aku bikininkan dulu, atau mau PC terus? Tanya Tono. Nanti saja kita teleponan ya, aku harus fokus, Bi, ucap Ipana tersenyum. Baiklah sayang, apapun untukmu, ucap Tono. Dah, ucap Ipana sambil melambaikan tangannya. Panggilan berakhir dengan manis dan itu bisa mengobati sedikit kerinduannya kepada sang kekasih hati. Ia menatap Pandu dan Felicia sudah duduk di atas sofa dengan beberapa berkas yang sudah tersusun rapi di atas meja. Bagaimana, Pak? Tanya Ipana sambil berjalan mendekat ke arah mereka. Nona memang hebat, maaf karena sudah meragukan kemampuan Nona, ucap Pandu menunduk. Tidak masalah, Pak, apa berkasnya sudah cukup? Tanya Ipana tersenyum. Sedikit lagi, Nona, sepertinya mereka melakukan hal ini dengan sangat tidak rapi dan sangat terlihat jelas jika mereka sangat tidak profesional, ucap Pandu tersenyum. Apa bukti sudah mengarahkan kepada mereka? Tanya Ipana. Sudah, Nona, ahli komputer didikan Tuan Fajri sangat lihai. Mereka bahkan bisa mendapatkan rekaman suara yang jelas ketika laki-laki itu memberikan perintah, ucap Pandu. Dia tidak melihat dan memikirkan siapa yang tengah ia hadapi. Ayah bilang mereka memang busuk dari dulu, ucap Ipana. Iya, Nona, jika lengkap sore ini kita bisa memasukkan laporan, ucap Pandu. Bagus, bubarkan semua wartawan ketika laporan di ACC. Kita akan mengadakan konferensi pers. Saya sudah muak untuk menyelesaikan masalah ini, hanya bisa membuang waktu saja, ucap Ipana kesal. Baik, Nona. Saham kita semakin turun melebihi 40%, Nona. Bahkan perusahaan makanan PT Saat Enak ingin menjual sahamnya dengan harga normal kepada kita. Para investor juga mendesak, Nona, ucap Pandu. Berapa persen sahamnya? 5% bukan? Tanya Ipana. Iya, Nona, ucap Pandu. Sebentar, ucap Ipana mengambil ponselnya dan kembali menghubungi Tono. Halo, Bi, ucap Ipana ketika panggilan tersambung. Iya, sayang, kamu butuh sesuatu? Tanya Tono dengan jantung yang berdetak. Apa kamu punya tabungan? Tanya Ipana. Ada, sayang, kamu butuh berapa? Tanya Tono cepat. Aku butuh sekitar 800 miliar, apa cukup? Tanya Ipana. Sayang, aku gak punya uang sebanyak itu, ucap Tono lirih. Baby, aku bukan ingin meminjam uang, ada yang menjual sahamnya di perusahaanku sebesar 5%. Apa kamu mau membelinya? Tanya Ipana. Sayang, aku gak punya uang sebanyak itu, ucap Tono menghela napasnya. Apa kamu mau memakai uangku dulu? Dalam beberapa bulan kamu sudah bisa mengembalikannya dengan saham itu. Kamu tidak akan diremehkan oleh orang lain, Bi, ucap Ipana menerangkan. Sayang, aku gak berani meminjam uang sebanyak itu, ucap Tono lirih. Baby, begini saja, aku akan beli sahamnya atas nama kamu, sebagai gantinya aku yang menerima uang hingga semuanya lunas. Setelah itu kamu bisa memilikinya sampai kapanpun, ucap Ipana. Baiklah, terima kasih sayang, ucap Tono berkaca-kaca. Jangan berterima kasih, cukup dengan kamu selalu ada dan selalu mencintaiku, ucap Ipana tersenyum. Baiklah sayang, aku serasa ingin memelukmu sekarang, ucap Tono yang sudah menangis. Nanti kita bisa peluk-peluk, Bi. Ya sudah, nanti aku telepon lagi ya, ucap Ipana tersenyum. Iya sayang, ucap Tono. Ipana tersenyum, ia begitu bangga melihat kerja keras Tono menjadi lebih baik agar tidak ada orang yang merendahkannya ketika mereka bersanding. Aku hanya bisa membantu kamu seperti ini, baby. Sungguh aku tidak menginginkan harta atau kamu menjadi orang kaya. Tetapi dengan alasanmu yang begitu logis, aku akan membantu apapun itu. Batin Ipana tersenyum. Beli sahamnya atas nama Karenja William Hartono. Tolong urus semuanya, Pak, ucap Ipana tersenyum. Baik, Nona, ucap Pandu yang merasa begitu bangga kepada Ipana.